Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan menjelaskan tentang desain silabus pembelajaran. Nah, yang beranggotakan saya sendiri, Sepira Claudia Maharani, dan juga rekan saya Muhammad Iqbal Faujan. Nah, poin yang pertama itu ada pengertian desain silabus. Nah, silabus adalah pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu. Sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Ada salah satu menurut para ahli, yaitu menurut Abdul Majid. Dia menjelaskan bahwa silabus adalah ancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Nah, dari beberapa pengertian silabus tadi dapat disimpulkan bahwa silabus adalah seperangkat rencana yang berisi garis besar atau pokok-pokok pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, di sini silabus juga memiliki manfaat. Apa sih manfaat dari silabus itu? Nah, untuk merencanakan pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau juga pembelajaran secara individual. Selain itu ada juga manfaatnya, yaitu untuk mengembangkan sistem penilaian yang dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sistem penilaian yang mengacu kepada kompetensi dasar. Nah, selain manfaat, silabus juga memiliki unsur. Apa aja sih unsur-unsurnya? Di sini ada yang pertama itu tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, sasaran-sasaran mata pelajaran. Yang ketiga, keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran. Yang keempat, urutan topik yang akan diajarkan. Yang kelima, aktivitas dan sumber-sumber mendukung keberhasilan pengajaran. Dan yang terakhir itu ada berbagai teknik evaluasi yang akan digunakan. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua. Di sini poin yang kedua itu ada tentang prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama itu ada ilmiah. Ilmiah itu adalah seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Lalu yang kedua di sini ada relevan. Nah, uraian penyajian dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa baik secara sosial, emosional, dan juga spiritual. Lalu ada sistematis. Sistematis ini komponen-komponen silabus yang harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai sebuah kompetensi. Nah, lalu yang keempat di sini ada konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator atau materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan juga sistem penilaian. Lalu yang kelima di sini ada memadai. Nah, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu ada aktual dan konseptual. Nah, di sini semua komponen memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir pada kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Lalu ada yang namanya fleksibel. Seluruh komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Nah, lalu yang terakhir ada menyeluruh. Komponen silabus harus mencakup semua ranah kompetensi, itu baik dalam kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Iqbal Faujan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan dari rekan saya, Sepira Claudia Maharani. Sekarang saya akan melanjutkannya dari poin yang ketiga, yaitu langkah-langkah penyusunan silabus. Di mana di sini ada terdapat 8 poin. Poin yang pertama yaitu mengkaji dan menentukan kompetensi inti. Guru harus memperhatikan disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran.
Poin yang kedua ada mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Selanjutnya, poin yang ketiga ada mengidentifikasi materi pokok dengan mempertimbangkan beberapa poin, yaitu potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat pengembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Terus juga mempertimbangkan juga kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur dari keilmuan, aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, juga relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan juga yang terakhir harus mempertimbangkan alokasi waktu. Selanjutnya dari poin yang keempat itu format silabus. Di mana format silabus di sini itu terdapat dua unsur. Yang pertama ada unsur umum dan juga unsur khusus. Unsur umum meliputi mata pelajaran atau satuan pendidikan, kelas, dan juga semester. Sedangkan unsur khusus di sini meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan waktu, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, di sini kita akan melihat contoh dari silabus. Di sini ada contoh dari sebuah silabus, yaitu silabus dari kelas 6, semester 1, pembelajaran tematik, tema 5 tentang wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Karena tadi kita sudah belajar dari format silabus, di sini terdapat format umum, yaitu satuan pendidikan atau nama sekolah, ada kelas dan juga semester. Silabus ini merupakan contoh dari silabus ini adalah contoh silabus pembelajaran tematik kelas 6 semester 1. Di sini juga ada unsur khusus, ada kompetensi inti, mata pelajaran dan kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dikarenakan ini merupakan silabus dari pembelajaran tematik, jadi silabus ini itu mencakup beberapa mata pelajaran disatukan menjadi pembelajaran terpadu atau pembelajaran tematik. Di mana di sini memuat mata pelajaran bahasa Indonesia, ada juga mata pelajaran PKN, di sini juga ada kompetensi-kompetensi dasarnya. Terus ada juga mata pelajaran matematika, ada mata pelajaran IPA, dengan lengkap di sini ada alokasi waktu, sumber belajar, dan lain-lain. Juga ada mata pelajaran IPS dan SBDP. Di sini juga ada kepala dari satuan pendidikan dan juga guru kelas. Jadi kalau contoh yang di sini yang kita ambil itu adalah contoh dari silabus pembelajaran terpadu atau pembelajaran tematik, di mana terdapat unsur tadi, unsur umum dan juga unsur khusus, dan juga terdapat beberapa mata pelajaran dalam sebuah silabus, karena ini merupakan silabus dari pembelajaran terpadu atau pembelajaran tematik. Nah, kesimpulannya yaitu silabus adalah sebuah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pembelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran atau RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem pelajaran. Jadi silabus itu sangat membantu dalam menentukan arah pembelajaran ke depannya, supaya ibaratnya kita memegang sebuah peta supaya tidak tersesat. Begitupun silabus ini itu supaya pembelajaran terarah dengan jelas. Saya kira itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.